Halo semua, bagaimana semester satunya kemarin? Apakah semuanya baik-baik saja? Semoga di semester 1 kemarin mata kuliahnya semuanya lulus. Oke, sekarang dari semester 1 pastinya lanjut ke semester 2. Nah, di semester 2 bagaimana sih mata kuliahnya? Jadi saya kemarin waktu semester 2, kurikulumnya masih kurikulum yang lama, jadi mata kuliah di semester 2 saya kemarin agak sedikit berbeda dengan kurikulum yang baru ini, semester 2 kurikulum yang baru ini. Tidak semuanya berbeda, tapi ada beberapa yang dipindah gitu ya. Jadi kurikulum lama ke kurikulum yang baru itu, mata kuliahnya tidak hilang, tapi berubah posisi gitu ya. Dari misalnya semester 2 jadi ada yang ke semester 5, ada yang ke semester 3 gitu ya. Jadi dipindah-pindah gitu sebenarnya. Sesuai dengan demand ntar kita kerja itu ilmunya bagaimana seperti itu ya, kurang lebih. Jadi waktu saya semester 2 kemarin yang dipelajari itu pengantar bisnis, manajemen, aljabar linear elementer, bahasa Inggris, logika informatika, dan komputer 1. Sedangkan di kurikulum baru, mata kuliahnya itu ada basis data, struktur data, pengantar statistika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Pancasila, dan aljabar linear elementer. Jadi ada 3 yang sama dan 3 yang berbeda. Jadi kalau seperti manajemen dan sebagainya itu akan diambil di semester 5 dan seperti komputer 1 itu bakalan diambil di semester 3 dengan nama dasar pemrograman R gitu ya. Terus kayak logika informatika itu bakalan diambil di semester 3. Jadi kalau kalian stay tune di video ini bakalan ada ke depannya itu nanti mata kuliah ini bagaimana gitu ya, walaupun tidak diambil di semester 2. Jadi kemarin di pengantar bisnis dan manajemen itu kita banyak dikasih kasus-kasus gitu kan. Jadi kita harus mencari solusinya bagaimana supaya kasus tersebut bisa dijalankan gitu kan. Terus untuk manajemen kemarin itu modulnya ada 12 modul. Setiap modul ada 2 sampai 3 kegiatan belajar. Jadi kita harus bacanya itu yang benar-benar baca gitu kan. Terus untuk aljabar linear elementer itu kita belajar matriks. Nah, itu sangat-sangat mudah dan saya suka. Angka yang kecil-kecil gitu sebenarnya, tidak banyak angkanya, cuman butuh ketelitian karena kita harus mengalihkan apa yang di row, ada yang row, ada yang column gitu kan. Jadi harus lebih teliti saja di aljabar linear elementer 1 itu. Dan nanti di setiap tugas gitu ya, minggu tugasnya itu nanti diadakan online meeting seperti di Zoom gitu kan, yang nanti akan direkam dan di launch di YouTube Prodi Matematika. Nah, jadi kalau kalian masih bingung cara mengerjakan tugasnya, make sure untuk attend meeting itu. Jadi dia pasti ada setiap minggu tugas gitu ya. Jadi tugas itu kan ada di diskusi 3, 5, dan 7. Nah, di minggu-minggu itu bakalan ada pertemuan online, Zoom meeting, yang nanti ada dosen yang menjelaskan dan banyak sekali mahasiswa di situ. Kalian bisa tanya apapun yang membingungkan untuk mengerjakan tugas itu. Lalu selanjutnya bahasa Inggris. Jadi waktu ujian itu jawabannya ada di soal sebelumnya atau soal berikutnya gitu. Jadi bahasa Inggris tuh sangat-sangat mudah gitu lah ya. Itu kayak mata kuliah bonus gitu. Kalau kalian ngambil sistem informasi, sudah pasti adalah ya basic bahasa Inggrisnya karena kan sistem informasi sendiri itu kan kita pasti berkecimpung di program yang mana semuanya pakai bahasa Inggris gitu kan ya. Jadi saya yakin kalian bisa dapat A. Logika informatika. Nah, di logika informatika ini tricky karena kita harus benar-benar ngapalin true false itu ya. Ada yang pakai and, or, dan setiap diskusinya akan dikasih soal yang mudah sekali untuk dijawab. Dan juga saya kemarin belajar dari ada satu dosen UT yang benar-benar dia itu ngajarin dari diskusi 1 sampai diskusi 8 ada di channelnya. Terus dia juga ngajarin kita bagaimana cara ngerjain soal-soalnya itu. Nah, jadi itu ngebantu sekali ibu dosen itu. Jadi kalian belajar saja dari video ibu dosen ini. Selanjutnya adalah komputer 1. Ini komputer 1 itu pakai R. Jadi dan itu sangat-sangat dasar. Jadi kalau kita sudah tahu Java atau Python gitu ya, it's so easy. Dia untuk statistik. Nah, kemarin dosen saya itu yang untuk komputer 1 atau yang sekarang namanya dasar pemrograman R itu ya,
Nah, dosennya itu sangat-sangat cepat untuk ngebales apapun yang kita pertanyakan atau jawaban kita di diskusi, di tugas gitu ya. Jadi sayanya juga bisa mengerti dengan cepat gitu kan kalau ada salah-salah gitu kan. Nah, kalau kita lihat di semester 2 untuk kurikulum baru, itu kan ada basis data, struktur data, pengantar statistika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Pancasila, aljabar linear elementer. Nah, di sini yang saya sudah ambil itu pengantar statistika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan aljabar linear elementer. Nah, jadi untuk struktur data saya ngambilnya di semester 4 dan basis data mungkin di semester 5 dan Pancasila juga di semester 4. Jadi saya belum bisa memberikan pengalaman saya ya untuk di struktur data, basis data, dan Pancasila. Untuk di pengantar statistika, saya ambilnya di semester 3 kemarin. Nah, pengantar statistika ini gampang-gampang susah. Sebenarnya perhitungannya itu aja gitu ya. Standar deviasi, mean, median, modus gitu ya, t-table, z-table gitu ya. Nanti di ujiannya juga dibolehin ngelihat ada table yang disediakan untuk z-table, t-table gitu ya. Jadi tidak perlu bingung nanti gimana caranya, karena kan nanti di pengantar statistika ini banyak sekali yang namanya 0,012 banyak gitu lah angkanya ya, pakai desimalnya itu. Tapi tuh susahnya itu bukan di situ, susahnya itu untuk kadang-kadang kita tuh kebalik gitu. Ini tuh sebenarnya nggunain t-table atau z-table gitu ya. Jadi susahnya itu untuk membedakan ya ini tuh masuknya kemana gitu. Nah, saya kemarin itu yang susahnya ya. Jadi harus banyak latihan soalnya tuh bakalan banyak soal cerita. Jadi tidak langsung dikasih soalnya misalnya standar deviasinya segini, rata-ratanya segini gitu. Enggak dikasih seperti itu. Jadi sebuah perusahaan ada cacatnya segini gitu ya. Nanti temukan nah, seperti itu soalnya. Jadi soal cerita. Jadi agak sulitnya di situ, harus benar-benar memahami ini soalnya tentang apa gitu kan, apa yang dibahas, apa yang diketahui, apa yang ditanya gitu di soalnya. Karena kan biasanya matematika itu kita udah dikasih tahu gitu kan, yang ditanya apa, yang diketahui apa gitu kan, lebih mudah. Nah, kalau di pengantar statistika itu agak lebih ke soal cerita dan kita yang mendefinisikan sendiri ini masuk kemana gitu. Terus kalau bahasa Inggris tadi sudah, bahasa Indonesia, nah saya ambilnya di semester 1 kemarin. Jadi di kurikulum lama itu bahasa Indonesia itu masuknya di semester 1. Nah, bahasa Indonesia kemarin jadi kita belajarnya tentang bagaimana kita menulis karya ilmiah nanti gitu ya. Jadi kita bukan belajar subjek, objek, predikat, keterangan gitu kan, seperti yang saya sudah sampaikan di video sebelumnya. Jadi kita harus tahu yang namanya cara baca cepat, pokoknya untuk bagaimana cara buat makalah gitu ya, karya ilmiah. Nah, bagaimana tata cara membuat tulisan itu. Nah, itu di bahasa Indonesia itu ya. Pancasila saya akan ngambil di semester 4 ini. Nah, jadi untuk struktur data saya sudah ada belajar sedikit-sedikit ya, karena di semester 4 saya akan ngambil. Sepertinya medium hard gitu ya. Tidak terlalu mudah, tidak terlalu susah menurut saya. Karena yang dipelajari nanti stack, linked list, something like that. Bagaimana program itu menyimpan data gitu kan secara terstruktur. Jadi kalau nanti datanya mau diambil kembali cepat gitu. Bagaimana caranya? Seperti kayak Google. Itu kan kalau kita cari Google gitu kan, terus dalam sekian detik berjuta data yang bisa dilihat sama pengguna gitu kan. Nah, seperti itulah contohnya sedikit ya. Nah, karena kemarin semester 2 saya cuma mengambil 6 mata kuliah, jadi itu lumayan mudah lah ya, karena timingnya juga mudah. Oke, untuk ujian aljabar linear elementer itu saya dapatnya pilihan ganda, tapi sepertinya untuk yang di UT Indonesia akan mendapat essay. Kata admin, karena saya di UT luar negeri, jadi dapatnya pilihan ganda dengan soal 35 kalau nggak salah. Terus untuk pengantar statistika itu kemarin juga pilihan ganda, ada 30 soal kalau nggak salah. Harus cepat ya ngerjainnya. Jadi kalau kira-kira belum tahu, skip ke nomor selanjutnya, skip nanti kalau udah semuanya sampai 30 balik lagi ke nomor 1 seterusnya. Seperti itu kemarin saya ngerjainnya supaya waktunya cukup. Dan kemarin saya juga tidak ada buku
karena saya nggak ngirim ya dari Indonesia, jadi total PDF semua. Saran saya supaya ujiannya mudah, nanti banyak-banyak membaca, terus formatifnya itu dikerjain, dicatat apa yang perlu gitu ya, dan soal-soalnya itu dikerjain semua, terutama di yang hitung-hitungan seperti pengantar statistika dan aljabar linear elementer gitu ya. Nah, basis data dan struktur data untuk yang kurikulum baru ini bakalan ada yang namanya berpraktek gitu ya. Nah, jadi kalian nanti harus buat video, kalian mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen gitu ya. Seperti yang kalau semester 1 kemarin algoritma dan pemrograman gitu kan. Tapi saya ngambilnya algoritma dan pemrograman itu semester 3 kemarin. Oke semuanya, saya rasa hanya itu aja ya di semester 2 kemarin, tidak terlalu susah. Dikondisikan mentalnya dan di setnya bilang semuanya mudah, semuanya bisa saya capai, jadi bisa tercapai semuanya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, dan kalau masih bingung tentang kuliah di UT, especially di semester 2 ini, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab, atau teman-teman yang lain yang melihat video ini dan melihat komentar kalian bisa membantu untuk menjawabnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!